Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah hidup dalam keseimbangan. Saudara, hari ini kita merayakan hari kemerdekaan sebagai bangsa dan negara. Gereja mengajak kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan perubahan demi kemajuan. Dalam Putra Sirak, kita diminta untuk mengembangkan pemerintahan yang bijak dan arif. Pemerintahan yang demikian ditandai oleh adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya. Selaku pengambil keputusan, pemerintah mesti selalu menjadikan kebaikan bersama sebagai dasar sekaligus tujuan seluruh perjuangan. Kekuasaan yang dimiliki olehnya adalah titipan dari rakyat dan anugerah dari Tuhan. Maka tidak dibenarkan jika kekuasaan tersebut disalahgunakan. Hari ini Yesus menyatakan sebuah kebenaran mengenai menjadi manusia yang merdeka. Orang Farisi ingin menjebak Yesus supaya menyatakan kewajiban seseorang kepada Allah dan mengingkari kewajiban terhadap penjajah, yakni Kekaisaran Roma. Bagi Yesus, penjajah pertama dari manusia adalah dirinya sendiri. Ketika seseorang diliputi kemunafikan dan keluh kesah, saat itulah dia dijajah oleh dirinya sendiri. Dia tidak terbebani dengan hal-hal di luar dirinya, termasuk tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai anak Allah. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Orang yang merdeka mampu membuat sesuatu dari kebaikan yang keluar dari hatinya dan kebenaran yang keluar dari pikirannya. Ketika hati dan pikiran seseorang tidak terjajah, maka ia tidak lagi berkutat dengan apa yang wajib dan tidak wajib dilakukan, tapi apa yang benar dan baik demi keselamatan dan kesejahteraan dirinya dan orang lain. Saudara, Yesus meminta sebuah dinar yang otomatis ada gambar kaisarnya. Dan dia dengan sengaja bertanya tentang simbol dan gambar yang ada pada uang dinar itu. Pada dinar itu ada gambar kaisar. Maka tanpa ragu, Yesus menyadarkan mereka
untuk menghargai sebuah tatanan organisasi dunia yang memang berbeda dengan tatanan organisasi ilahi. Yesus mau agar mereka juga menghargai apa yang menjadi urusan sebuah negara dan juga menghargai apa yang menjadi urusan kehendak Allah. Kedua tatanan ini sama-sama penting. Yang baik di dunia tentu akan mendukung keadaan masa depan bila kelak manusia tidak berada lagi di dunia ini. Jadi, kita perlu hidup dalam keseimbangan yang pantas dan baik, sehingga dapat memantulkan keadaan hidup yang sejahtera, aman, dan damai. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.